Nama saya Tracy Trinita, mungkin berapa yang belum kenal. Saya bekerja tadinya di gereja cabangnya GSJ Batu Tulis, gereja berbahasa Inggris bernama IES, International English Service. Tahun 2009 saya lulus kuliah teologi selama 3 tahun di Inggris dan menjadi pendeta di sana selama 4 tahun. 3 tahun terakhir ini saya bekerja di pusat penginjilan dunia bernama Ravi Zacharias International Ministries. Dan saya menjadi penginjil keliling, suatu pekerjaan sangat menyenangkan. Berapa waktu yang lalu ada sebuah cerita yang mungkin berhubungan dengan gereja ini, sangat berhubungan dengan gereja ini. Saya lagi pelayanan di Australia dan teman saya bilang saya harus pulang ke Indonesia segera, ada urusan penting. Saya pikir sebenarnya urusan ini bisa menunggu. Jadi di antara pelayanan, jadi 10 hari lamanya saya harus kembali ke Indonesia di pertengahan minggu tersebut. Dan saya bilang, boleh gak nunggu nanti aja kalau sudah pulang? Gak bisa, harus sekarang, kamu harus selesaikan masalah ini. Masalahnya sangat simple banget sebenarnya. Akhirnya saya ke Indonesia, dan pada saya pergi ke kantor untuk menyelesaikan masalah, dia bilang, kamu gak ada masalah sih sebenarnya. Ini mah gak ada masalah. Terus saya bilang, saya udah ngabisin uang banyak nih pulang walaupun naik pesawat murah dari Sydney ke Singapura dulu. Dari Singapura naik ferry ke Batam, dari Batam pergi ke Jakarta menghemat biar bisa tiket semurah-murahnya. Terus saya bilang, Tuhan, kenapa ya saya harus ngabisin uang dengan sia-sia? Di hari saya harusnya berangkat kembali cuma 2 hari di Indonesia. Tiba pagi, besok malamnya udah pulang kami ke Australia lagi untuk pelayanan. Dan ini untuk uang saya pribadi karena kan ini di tengah-tengah minggu tersebut. Menuju dari tempat di mana kantor tersebut saya pergi, saya menuju ke rumah. Saya telepon Novi, saya bilang, Novi, opatnya masih di rumah sakit gak? Masih. Kalau pergi sekarang boleh gak doain dia? Boleh, pergi sekarang. Oke, pesawat saya masih ada 3 jam lagi, masih ada waktu. Kebetulan juga gak bawa luggage. Akhirnya saya pergi mampir ke rumah sakit Siloam. Saya ke sana, saya ketemu opatnya lagi dalam keadaan krisis. Terus saya bilang boleh nggak kita doa? Dan akhirnya kita doa. Dan saya nggak tahu kenapa terus kata-kata pahlawan iman. Dan saat ini kita jarang punya pahlawan iman yang setia sampai usia tua masih melayani Tuhan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Dan saya bilang kayak saya bersyukur pernah kenal Opate beberapa tahun yang lalu. Dan setiap kali saya ke GSJ Batu Tulis, selalu ketemu Opate di depan, selalu menyapa, selalu ingat saya, selalu ingat doa saya yang terakhir, apa yang saya lagi, dan dia ingat juga detail-detail dengan banyak orang juga. Dan dia sungguh-sungguh jadi pahlawan rohani bagi saya pribadi. Setelah itu saya bilang saya harus pamit karena saya pesawatnya 2 jam lagi harus pergi ke airport segera. Saya ke rumah sebentar, ambil jaket, ambil paspor dan sebagainya, saya pergi ke airport. Imigrasi selesai, saya jalan keluar imigrasi, pas masuk ke arah terminalnya itu. Terus Novi telepon, dia bilang, opatnya udah gak ada. Dan saya bilang kayak, Tuhan, I was crying. Walaupun maksudnya kayak gak deket, mungkin bukan cucu langsung, tapi dia pahlawan rohani saya. I look up to him. Dari dulu saya kalau lagi gak semangat, saya bilang gila ya, Opate aja udah usia 90 tahun masih melayani Tuhan. Kenapa saya masih usia 30 masih udah patah arang, udah capek. No, harus semangat. Lihat Opate. Itu dia pemberi semangat saya walaupun saya di luar, jauh dari tempat Jakarta. Ingat Opate jadi semangat. Bilang kalau saya mau melayani Tuhan sampai tua nanti. Sampai nafas terakhir saya. Nah pada saat saya menangis dan saya bilang tapi saya bersyukur bisa punya teladan iman. Di pesawat saya lagi mikir gini, Tuhan, I think saya harus ke Indonesia untuk say goodbye ke pahlawan iman saya, pahlawan rohani saya. It's not to do dengan office yang saya harus pergi pertama yang ternyata saya gak perlu ke sana. Tapi actually to say goodbye. Nah saudara kita semua mungkin ada mengenal Opate secara langsung, mungkin pernah lihat Opate di depan menyapa jemaat-jemaat di sini. Tapi kita bersyukur kita punya pahlawan iman, kita bisa melihat teladannya, mensyukuri karya Kristus dalam hidupnya. Dan jangan pernah patah arang, jangan pernah patah semangat. Kita akan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena Tuhanlah yang terbaik yang telah memberikan kasih karunia-Nya, perlindungannya kepada kita semua. Nah pada pagi hari ini saya diberi sebuah tema khusus. Tema yang saya pikir ini sangat-sangat penting untuk kita semua. Untuk saya pribadi terutama juga. Menjaga kekudusan. Kita melihat pahlawan iman. Kita tahu seseorang tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan jangka waktu panjang tanpa menjaga kekudusan. Manusia gak ada yang sempurna, setiap orang punya kekurangan. Tapi kekudusan adalah hal yang mutlak bagi setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus sebagai, kalau dia jangan suruh sang juru selamat kita pasti akan hidupnya berubah. Dan Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Nah perikop firman Tuhan yang akan saya ambil pada pagi hari ini, diambil dari 2 Korintus 7 ayat 1, ayat pertama. 2 Korintus 7 ayat yang pertama.
2 Korintus 7 ayat pertama yang berbunyi seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Inilah firman Tuhan. Di saat kita membaca firman tersebut, di 2 Korintus 7 ayat 1. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam pikiran kita. Pertama, bentar dulu, apa sih arti kekudusan? Atau mungkin minggu ini udah pernah dibahas dalam minggu terakhir ini. Apa arti kekudusan? Mengapa kekudusan itu sangat penting dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita untuk bisa hidup kudus terus-menerus? Bagaimana seandainya kalau saya jatuh dalam dosa? Dan bagaimana caranya hidup di dunia, tapi tidak dengan cara dunia? Akan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang akan muncul dalam pikiran kita. Di saat kita berbicara masalah kekudusan. Nah, topik ini sangat besar, sangat dalam. Dan perlu menjadi perenungan harian kita. Bukan cuma sekali aja. Tapi perenungan harian. Memikirkan apa makna dari kekudusan. Apa artinya, apa yang bisa saya lakukan. Apa yang harusnya saya jaga dan sebagainya. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Satu persatu saya berharap ada waktu cukup. Dan kita akan kembali lagi kepada firman ini, yaitu 2 Korintus 7 ayat 1. Apa yang menjadi janji-janji Tuhan? Kata pertama adalah, saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan? What is God's promise to us? Nah, pertama kita harus tahu dulu kondisi hati kita. Kita punya leluhur yang jatuh dalam dosa. Kita semua tahu cerita Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa pada awalnya Adam dan Hawa punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Adam dan Hawa menjaga kekudusan, enggak tercemar sama sekali. Tapi satu hari mereka memberontak, dosa pun masuk, sehingga akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden dan hidup sebagai manusia yang berdosa. Walaupun mereka melakukan hal yang menyakiti hati Allah, tapi Allah berjanji, karena ia begitu mengasihi manusia, ia berjanji akan memberikan sang juru selamat untuk menebus dosa mereka. Sehingga mereka bisa kembali lagi ke Taman Eden yang dalam kemuliaan Tuhan, Taman Surgawi. Nah, selama ratusan tahun di kitab Perjanjian Lama, lebih dari 300 nubuatan tentang Yesus Kristus, sang juru selamat yang akan menghapus dosa manusia. Begitu banyak nabi-nabi memberitakan karya keselamatan yang hanya melalui sang juru selamat. Dan begitu banyak pun peraturan-peraturan di Perjanjian Lama, bagaimana cara kita menjaga kekudusan. Jangan ini, jangan itu, jangan ke sana, jangan ke sini, jangan melakukan ini. Banyak sekali. Dari 10 perintah Allah menjadi 300-an lebih. Akhirnya menjadi 3, akhirnya menjadi 2 dalam Yesus Kristus. Tapi 2 pun adalah rangkuman dari 10 tersebut. Pertama, kasih Tuhan segenap Allah, kasihlah Tuhan dengan segenap budimu, pikiranmu, kekuatanmu, dengan keseluruhan hidupmu. Dan kedua, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang pertama adalah 4 pertama dari 10 perjanjian Tuhan. Yang keenam itu di yang kedua. Dan kita melihat sendiri bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang terhilang. Tuhan Yesus hidup secara sempurna. Enggak ada dalam sejarah apapun seorang nabi bisa melakukan keajaiban seperti Yesus Kristus. Karena dia bukan nabi. Dia adalah sang putra raja, putra Tuhan Allah datang ke dunia. Dan dia hidup dengan cara sempurna. Memberikan pengajaran yang gak pernah didengar sebelumnya. Menyembuhkan tanpa otoritas minta dari Tuhan dulu. Musa harus minta pada Tuhan, Tuhan boleh gak ngasih tanda? Tuhan bilang ada tongkat, lepas jadi ular, pegang ujungnya jadi tongkat lagi. Semua nabi-nabi minta tanda kepada Tuhan, minta izin Tuhan boleh gak melakukan keajaiban ini? Tapi hanya Yesus yang punya otoritas. Karena dialah putra Allah. Selama hidup yang sempurnanya, kita melihat Yesus Kristus mengajarkan, menyembuhkan, mengusir setan. Tuhan pun berjanji akan memberikan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan tidak akan pernah hidup kita sia-sia dalam Kristus. Tapi orang-orang kecewa saat melihat dia di kayu salib. Loh, karena mereka berharap Yesus akan menjadi raja seperti Raja Daud. Mereka salah mengerti apa arti raja kerajaan surga dibandingkan kerajaan dunia. Raja kerajaan dunia akan sementara. Nanti mati ganti lagi raja lain. Tapi raja kerajaan surga yaitu Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya di dunia dan di surga dia bertahta. Dan saat mereka melihat Yesus di kayu salib. Mereka gak mengerti bahwa Yesus harus menanggung dosa seluruh dunia. Dosa setiap manusia sepanjang masa. Bagi setiap yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Mereka memperoleh hidup yang kekal dalamnya.
Tapi satu hal lagi yang mengagumkan. Bukan cuma Tuhan menanggung semua dosa manusia yang percaya kepadanya. Tapi Tuhan juga bangkit. Menjadi manusia pertama yang bangkit kembali dan tidak pernah mati lagi. Lazarus bangkit, mati lagi. Semua yang Tuhan sembuhkan, yang Tuhan bangkitkan dari kematian, masih harus menghadapi kematian. Hanya Yesus sendiri yang bangkit, yang orang bisa melihat selama 40 hari lamanya, tapi tidak pernah mati lagi. Dan dia naik ke surga, bertata di sebelah kanan Allah, dan akan menghakimi orang yang hidup dan mati nantinya. Kita mengenal Sang Juru Selamat. Dia bukan sebuah kisah zaman dahulu kala yang jauh, yang kayak wow, that's a great story. No, dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang menyelamatkan setiap dari kita di tempat ini. Dan saya percaya penuh, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menyucikan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam pertobatan, di saat kita berkata bahwa Tuhan ampuni dosaku, aku percaya kepada janjimu. Tuhan, jadikanlah aku hambamu, jadikanlah aku anakmu, jadikanlah aku bagian dari kerajaanmu. Saya percaya kalau setiap hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan akan ubahkan. Tidak pernah orang yang meminta roti kepada Bapa di surga dikasih batu. Kalau kita bilang Tuhan saya percaya, saya mau menjadi bagian dari kerajaan Allah, pasti Tuhan akan ubahkan hidup kita. Dan saya bertemu dengan banyak orang yang seperti itu. Kita bisa melihat Saul aja menjadi Paulus, Saulus menjadi Paulus. Yang dulunya membunuh orang-orang Kristen, bertobat, menjadi penulis 2/3 dari Alkitab Perjanjian Baru. Kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian bahwa orang yang dulunya berdosa, dulunya jahat, dulunya parahnya minta ampun. Tapi Tuhan lawat mereka, hidup mereka berubah. Karena di saat Tuhan berdiam dalam hati dan pikiran seseorang, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Seorang penulis buku bernama C.S. Lewis dari Inggris pernah berkata seperti ini, kurang lebih kisah seperti ini. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan datanglah ke dalam hatiku. Kita pikir, di saat Tuhan datang ke hati kita pikir Tuhan akan mengubah beberapa hal dalam hati kita. Tapi tiba-tiba kita berharap dia membuat sebuah kayak rumah simple dalam hati kita. Tiba-tiba dia udah mulai memperbaiki selangnya, dia mulai menghancurkan beberapa bagian dindingnya. Sakit, Tuhan ubahkan hati kita sakit. Tapi tanpa kita sadari kita tiba-tiba merasa kayak, loh kok dihancurin semuanya? Kenapa apa kita percaya dihancurin, apa kita pikirin, yang kita harapkan dihancurin, semua dihancurin. Tiba-tiba dia mulai membangun sebuah taman indah. Dia membangun sebuah istana gede di dalam hati kita. Karena yang kita harapkan adalah Tuhan memperbaiki kecil aja bagian dari hati kita. Tuhan bilang tidak, aku akan hancurkan semua yang fana. Semua yang simple, yang biasa. Aku akan membangun istana yang megah dalam hatimu. Karena aku ingin bertata dalam hatimu. Izinkan Tuhan mengubah hati kita. Sakit, tapi akan dibangunlah istana di mana dia akan bertata. Dan menjadi raja atas hidup kita. Dalam pertobatan akan ada bedah hati. Tuhan akan berlahan mengeluarkan apa yang tidak berkenan di hati kita. Dan mengubah hidup kita, hati kita menjadi berlahan seperti Kristus. Proses yang sangat panjang sampai akhir hidup kita. Tapi proses yang gak akan pernah bisa mundur, harus maju dan terus izinkan Tuhan mengubah. Sampai kita tiba pada kesempurnaan seperti Kristus Tuhan kita sembah. Proses ini disebut proses sanctifications. Pemurnian dari Tuhan. Dan pemurnian akan terjadi seumur hidup kita. Berlahan tapi pasti atau ada lebih cepat lagi dan sebagainya. Kita bersyukur karena Tuhan berjanji kepada kita. Dan kita memiliki janji-janji tersebut. Kita punya Sang Juru Selamat. Kita gak perlu pakai kekuatan di hidup kita, kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita punya kekuatan Tuhan yang sanggup mengubah hati kita. Karena dia ingin bertata dalam hidup kita. Kedua, marilah menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Apa sih arti kekudusan? Satu definisi kekudusan adalah berada dalam keadaan murni. Itulah kekudusan. Berada dalam keadaan murni. Nah di bahasa Ibrani dikatakan, bahasa kudus, bahasa Ibrani itu kadosh. Artinya berada dalam keadaan murni. Atau kalau bahasa Inggrisnya above all, jadi cut above. Jadi kamu tuh lebih tinggi daripada nilai kamu sebelumnya. Nah Tuhan minta kita semua sebagai orang yang percaya untuk menaikkan standar kita. Dosa membuat degradasi nilai hidup kita turun. Kita melakukan hal-hal yang buruk yang kita gak akan pernah nolak kalau kita sebenarnya suci. Tapi kekudusan akan menaikkan level kita. Apa yang dulunya dianggap orang biasa, kita bilang itu gak boleh, itu gak benar. Kita akan dinaikkan dan pencerahan dalam pikiran kita akan terjadi karena Roh Kudus berdiam dalam hidup kita.
kita akan diajarkan bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berkehendak. Dan itu akan dipimpin oleh Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Dikatakan ke dalam firman-Nya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan meminta setiap orang untuk berada dalam keadaan murni, karena Tuhan murni. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup berbeda dari cara dunia. Di 1 Petrus 1 ayat 13-16 dikatakan seperti ini. Sebab itu siapkan, 1 Petrus 1 ayat 13-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita semua di tempat ini, saya nggak tahu kalau saudara semuanya lahir sebagai di keluarga Kristen, bertumbuh di gereja, menerima pertobatan dari masih kecil. Tapi mayoritas dari kita semua pasti pernah jatuh dalam dosa. Dosa berbohong, dosa berpikiran negatif, dosa mungkin mencuri. Walaupun ini kan uang mama aku kan, gak apa-apa dong, mama lupa kasih uang saku, tapi kita ngambil tanpa izinnya dan sebagainya. Masih banyak dosa-dosa lainnya mungkin saya gak perlu sebutkan satu persatu. Tapi kita diminta oleh Tuhan enggak hidup dengan cara lama kita. Kalau dulu kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, dosa adalah suatu kesenangan. Makanya Santo Agustinus pernah berkata seperti ini. Santo Agustinus adalah santo dikatakan the father of grace. Kalau bahasa yang kenal dia dalam sejarah dikatakan he is the father of grace. Dia yang emphasize doktrin Allah Tritunggal. Tapi kalau saudara pernah baca biografinya, waktu saya kuliah di Oxford, saya menulis sebuah essay tentang dia, biografinya dia. Saya udah siap, I'm going to learn so much. Ini orang pasti hebat banget. Saya baca kisah hidupnya dia, ibunya orang Kristen, bapaknya bukan orang Kristen. Ibunya berdoa dari kecil biar dia jadi anak sungguh-sungguh. Pas dia masih remaja, dia nakalnya minta ampun. Hidupnya parahnya minta ampun. Saya baca gini, ini buku abad ketiga atau abad ke-13 apa abad sekarang ya? Karena parahnya minta ampun. Dia hidupnya benar-benar berantakan. Dia suka mencuri, dia suka mabuk-mabukan, tidur dengan perempuan, pesta pora. Dia jauh dari Tuhan. Dan ibunya nangis ke pendeta. Ibunya berkata bahwa saya tuh mendoakan dia dari kecil. Kenapa anak saya jadi kayak gini? Sama sekali gak ada kerinduan dia untuk ikut Tuhan. Akhirnya pendeta bilang gini, anak setiap orang percaya tidak akan pernah jauh dari tangan Tuhan. Percaya ibu, berdoa terus untuk dia. Karena anak setiap orang percaya tidak akan pernah jauh dari tangan Tuhan. Dan dia berdoa terus. Sampai satu hari, Agustinus mulai sadar bahwa dia mulai hidup dengan sia-sia. Menuju kehancuran. Dan satu hari dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, aku minta pengampunan Tuhan. Dan dia hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tuhan pakai dia. Tuhan sanggup memberikan restorasi bagi seorang yang udah rusak. Tapi dia berkata bahwa trauma itu tetap ada dalam pikiran dia. Kekudusan itu sangat penting. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan tidak pernah jatuh dalam dosa yang sia-sia. Jaga. Karena lebih baik kita bertobat dengan dosa-dosa yang tidak akan membawa trauma besar. Daripada dosa-dosa yang membawa trauma besar. Karena Tuhan mengampuni. Tapi trauma tersebut akan menghantui. Tuhan bisa memulihkan. Tapi iblis seringkali menggunakan masa lalu kita yang kelam. Untuk berkata kayak Allah, lu kan juga pendosa dulunya. Tapi Tuhan bilang kalau kamu udah diampuni oleh Tuhan. Yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Sehingga kita jangan pernah percaya kata iblis. Tapi jangan juga kita mencobai Tuhan. Bilang enggak apa-apa, Tuhan juga nyelamatin saya. Berdosa enggak apa-apa, nanti juga diselamatin kok. Dan itu namanya kita tidak menghargai karya keselamatan. Yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Nah Tuhan mau kita tidak hidup dengan cara yang lama. Tuhan mau kita hidup dengan cara yang berbeda. Kita punya hawa nafsu. Tapi kita akan lawan dengan kekudusan. Dengan cinta akan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Mengapa sih hidup kudus itu penting? Kekudusan ialah panggilan tertinggi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu tujuan bagi kita semua. Tujuan kita bukan menjadi penyanyi gereja yang hebat. Bukan menjadi pembaca Alkitab yang hebat. Tujuan hidup kita adalah untuk hidup seperti Kristus. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Kita dipanggil untuk hidup kudus.
Tapi kesannya kayak wow, it's so heavy. Kenapa kita harus dibebani dengan hal yang seperti yang mustahil? Kalau ini mustahil, Tuhan gak akan pernah suruh kita. Tuhan minta kita hidup kudus. Karena kalau kita gak hidup kudus, kita akan menyanyiakan hidup kita. Mari kita baca di Galatia 5. Nah Galatia 5 ada 2 kontras. Hidup dengan cara dunia akan ada ciri-ciri seperti ini. Tapi hidup kudus dalam Tuhan akan ada pertumbuhan rohani yang menjadi buah-buah roh. Nah kita lihat ya, cara kalau kita gak mau hidup kudus, kemudian Tuhan capek gak mau hidup kudus. Ini yang akan kita lakukan atau kita masih mau hidup dengan cara lama kita. Salah satu dari hal ini akan menjadi kelakuan kita. Dikatakan gini, perbuatan daging ayat 5, Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah ini cara-cara dunia, cara hidup dunia. Mungkin dibungkus dengan paket yang manis, tapi itu cara hidup dunia. Yang banyak orang seperti ini sekitar kita. Dan iblis mau kita lakukan hal tersebut. Iblis tidak suka dengan karya keselamatan Yesus Kristus. Karena iblis tahu masa depannya adalah di neraka. Tapi masa depan setiap orang yang percaya adalah bersama dengan Tuhan di kemuliaannya di surga nanti. Sehingga iblis akan lakukan apapun caranya, dengan paket yang manis sekalipun, untuk membuat kita melakukan hal-hal tersebut. Karena itu adalah menurunkan standar hidup kita yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa hey, itu dulunya kamu. Lepaskan hal tersebut. Saat engkau percaya kepada aku bahwa juru selamat engkau, kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berkata tidak pada dosa. Sehingga ada buah roh yang akan keluar dari hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita tidak diselamatkan oleh buah roh. Tapi kita yang selamat akan memiliki buah roh. Jadi kita nggak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Kita sungguh-sungguh diselamatkan karena kasih Kristus, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tapi apa buktinya kalau kita sudah diselamatkan? Yang pasti hidup setiap orang yang sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus adalah hidupnya pasti berubah. Dan berlahan, tapi pasti akan ada buah roh keluar dari hatinya, terpancar dalam kehidupannya. Sehingga saya sering kali berkata, tidak, kamu gak diselamatkan karena buah roh. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu lemah lembut, bukan karena kamu penguasaan diri kamu hebat, bukan karena kamu sabar, bukan karena kamu suka damai, kamu harus diselamatkan. Enggak, itu bukti kalau kamu diselamatkan, akan terlihat dalam kehidupanmu. Dan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ia akan menyempurnakan kita. Kita diminta untuk kudus, karena ada tempat untuk kita di surga nanti. Tempat hanya boleh untuk orang-orang yang kudus. Kita bersyukur bahwa Tuhan memampukan kita, memberi kekuatan, menuntun kita ke jalan yang benar. Dan tidak boleh kembali lagi ke masa lalu kita. Seringkali kalau ada temptation atau godaan untuk iblis mencobai saya pribadi. Seringkali Roh Kudus berkata seperti ini kepada saya. Jangan kembali ke Mesirmu. Jangan kembali ke Mesirmu. Saudara masih ingat gak kisah di mana bangsa Israel dikeluarkan oleh Musa untuk pergi dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Tanah berkat. Tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi kebebalan mereka adalah di sana mereka lagi berjalan. Melalui proses pemurnian hati, fokus, diajari kekudusan, ajari hidup yang benar. Mereka masih komplain. Bilang kayak, wah enakan dulu di Mesir. Siapa bilang enak? Mereka hidup jadi budak. Makan dibatasi, kerja paksa setiap harinya. Disiksa, dipukuli, hidup dengan terbatas. Mereka masih bisa bilang bahwa itu enak. Padahal apa yang Tuhan akan sediakan di depan mereka, itu jauh lebih indah. Mereka bebas, mereka jadi bangsa yang dikasih Tuhan. Mereka punya semuanya, tapi mereka masih mengingat masa lalu mereka. Tuhan mau kita jangan pernah mengingat masa lalu kita yang salah, yang dosa. Setiap kali iblis mencobai saya, dengan berkata dulu waktu jadi artis lebih enak, waktu jadi international model lebih enak. Dan tiba-tiba suara Tuhan berkata jangan pernah kembali ke masa Mesirmu. Jangan pernah kembali ke masa lalumu. Kita akan selalu digoda oleh iblis.
Tapi Tuhan akan beri kita kekuatan. Kita bisa hidup kudus bukan karena kekuatan hidup kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Dikatakan yang ayat ketiga, menyempurnakan kekudusan dengan takut akan Allah. Bagaimana cara kita untuk hidup kudus? Nah, orang sombong akan berkata, saya akan mencapai kekudusan dengan mentaati peraturan Tuhan, dengan ya menjadi ikutin semua deh peraturan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Pokoknya semua saya akan taati. Saya pasti bisa hidup kudus. Dan mereka akan kecewa. Karena gak akan pernah ada orang bisa hidup kudus dengan mentaati peraturan. Gak pernah akan bisa. Kita tidak akan bisa mencapainya. Kita hidup kudus dengan bergantung pada anugerah Allah. Dengan bergantung pada tuntunan Roh Kudus. Dengan melihat karya Kristus, menghargai karya Kristus. Kita hanya bisa hidup dengan berpegang pada Tuhan. Hidup kudus akan sulit kalau kita pakai kekuatan hidup kita. Tapi bisa kalau kita berpegang teguh pada Tuhan. Pada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Karena kekudusan adalah pekerjaan anugerah Allah. Bukan hasil kekuatan daging. Tapi dimampukan oleh Tuhan. Kalau kita berserah penuh pada Tuhan dan hidup dengan cara Tuhan. Tapi Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bukan perbuatan baik kita. Bukan hidup kudus kita, tapi Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita akan dimampukan untuk bisa hidup kudus. Dosa akan terus mengintai manusia. Tapi Tuhan memberi kekuatan yang hebat, yang besar. Agar kita bisa mengalahkan dosa dengan kebaikan. Nah, seringkali kita berkata bahwa oke, kita mau hidup kudus. Tapi godaan dunia ini sangat berat sekali. Bagaimana cara kita bisa menolak temptation? Bagaimana kita bisa tahu apa perbedaan dari hal-hal yang baik yang kita boleh lakukan sama hal-hal yang akan merusak kita kalau kita lakukan. Seringkali iblis kalau berbohong itu gak pernah jauh dari kebenaran. Kebenaran dibengkokkan oleh dia. Contohnya, Adam dan Hawa. Sudah tahu Tuhan Yesus berkata, Allah Bapa berkata kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan seluruh isi taman ini. Buah-buahan, sayur-sayuran, semua kamu boleh makan. Kecuali yang ini. Kecuali cuma satu. Kecuali kalau kamu hanya boleh makan ini, yang lain gak boleh. Itu kan, aduh, masa boleh makan cuma satu tapi ada ratusan ribu di sekitar saya gak boleh makan. Ini kebalikannya, cuma satu gak boleh. Nah, iblis berkata, masa sih gak boleh? Boleh. Karena kalau kamu makan, kamu jadi tahu kebenaran. Antara kebenaran dan kejahatan. Tuhan bilang gak boleh. Tapi dipelintir oleh iblis. Sehingga menjadi seperti kebenaran. Itulah kejahatannya iblis. Kita harus tahu tipu muslihat iblis. Nah, kita harus membedakan yang mana kebenaran sejati. Dengan mengetahuinya melalui firman Tuhan. Kebenaran sejati tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Ravi Zacharias, seorang penginjil terkenal di dunia, kebetulan bos saya. Dia berkata begini, ada 3 prinsip cara kita bisa, 3 prinsip untuk bisa mengetes kebahagiaan yang sejati. Atau kesenangan yang sejati. Pertama, dia bilang, 3 prinsip ini adalah cara kita bisa menikmati kesenangan yang sejati. Pertama, dia bilang ini, apapun yang menyegarkan Anda, tanpa mengganggu Anda atau mengurangi atau menghancurkan tujuan akhir Anda, adalah kesenangan yang syah. Sekali lagi ya. Jadi apapun yang menyegarkan Anda, tanpa mengganggu Anda dari atau mengurangi atau menghancurkan tujuan akhir Anda, adalah kesenangan yang syah. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kesenangan yang sah adalah sesuatu yang menyegarkan kita. Tapi gak akan pernah merusak perjalanan kita menuju pada akhir kehidupan kita di kemuliaan Tuhan. Itulah kesenangan yang sah yang boleh kita lakukan. Yang kedua, dikatakan setiap kesenangan yang membahayakan hak suci orang lain adalah kesenangan yang terlarang. Setiap kesenangan yang membahayakan hak suci orang lain adalah kesenangan terlarang. Saya punya seorang teman yang he sleep around. Dia Kristen. Dan saya bilang pada dia kayak, hey, what are you doing? Kamu gak berpikir ya, masa pertama kamu gak hidup kudus. Kedua, kamu menghancurin perempuan-perempuan yang harusnya dia memberikan
apa yang dia jaga selama ini untuk kepada suaminya, bukan kepada kamu. Dia bilang siapa suruh mau? Bego aja perempuannya mau. Kan gue cuma flirting. Kalau dia mau ya dia bego, ya dia rugi. And I say this to him, what if someone did this to you sister? Kalau ini ada orang yang lakukan ini ke adik kamu marah gak? Dia bilang adik saya gak akan mungkin mau digoda dengan orang-orang kayak gitu. See, sometimes ya, kalau punyaan sendiri atau orang terdekat kita jaga baik-baik. Tapi orang yang jauh sana kita dengan sia-siakan mereka. Dan saya bilang that's not right. Dia bilang salah sendiri siapa suruh murahan. That was his line. Dan saya kaget. Dan dengan gampang dia cerita. Orang yang begitu gampangnya jatuh dalam buayannya dia. Mungkin orang tersebut juga berdosa. Karena mau hanyut dengan cuma gombalan sedikit. Tapi si pembuat pun juga berdosa. Karena dia membahayakan hak suci orang lain. Dan mendapatkan kesenangan yang terlarang. Bukan pada waktunya. Ada waktu Tuhan untuk itu. Di waktu Tuhan, kita bisa menikmati semua berkat Tuhan dengan cara yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di waktu yang salah, kita mencuri hak suci orang. Menghancurkan hidup orang. Dan menghancurkan hidup kita juga bersamaan. Saya akan membahas tentang pertobatan setelah ini. Tapi yang ketiga, dia bilang setiap kesenangan, sebaik apapun, jika tidak disimpan dalam keseimbangan yang baik, akan mendistorsi realitas dan menghancurkan selera. Setiap kesenangan, kalau nggak dijaga dan disimpan dengan cara yang baik, akan menghancurkan selera. Dan ini saya harap kita juga ngerti, kita punya, kayak makan aja ya, contohnya makanan. Kalau kita makan banyak sekali, kita makan kayak 3 piring nasi atau 4 piring nasi sekali makan. Kita hanya bisa makan besoknya atau lusanya hanya 4 piring nasi baru kenyang. Tapi kalau kita kurangin nasi tersebut dengan 1 piring aja, kita akan lapar kalau 1 piring itu cukup. Dengan 1 piring itu cukup. Semakin kita makan atau menikmati sesuatu lebih dari kapasitasnya, kita perlahan-lahan akan menyiksa tubuh kita atau pikiran kita dengan hal-hal yang lebih dari kapasitas yang harus kita bisa terima. Sehingga efeknya akan terlihat dalam tubuh jasmani kita maupun tubuh rohani kita. Maka dari itu cukupkan dirimu dengan apa yang kau miliki. Doa Bapa kami selalu dikatakan bahwa berilah kami makanan yang secukupnya. Enggak ada kata berilah makanan yang berkelimpahan. Enggak ada kata berilah makanan yang panjang kayak buffet. Enggak ada. Berilah makanan yang secukupnya. Secara enggak langsung Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup kudus. Untuk menjaga kekudusan. Tapi juga menjaga apa yang menjadi bait Allah yaitu tubuh kita. Dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menghancurkan selera. Atau mendistorsi realitas. Nah bagaimana kalau seandainya saya jatuh dalam dosa? Bagaimana kalau dosa terus, saya bilang gini, saya katakan bahwa kalau jatuh dalam dosa setelah pertobatan, seringkali dosa-dosa tersebut, ada dosa-dosa yang kita masih dalam proses. Kalau contohnya dulunya orangnya kebiasaan cursing atau berkata sumpah serapah. Tiba-tiba dia mulai kayak, sekali-sekali dia masih kebobolan karena dia udah gak tahan emosi. Tapi dia pelan-pelan bertahan kayak, aduh ampun Tuhan aku akan belajar untuk gak lagi. Tapi dia terus-menerus merem apa yang jadi tabiat buruknya dengan bantuan Roh Kudus pasti akan berubah. Tapi ada dosa-dosa tersendiri yang disengaja oleh orang. Kalau kita melihat jalan itu licin, kita gak mungkin lari kan. Kita akan pelan-pelan agar jangan sampai jatuh dalam dosa. Jangan terpeleset jatuh dalam nilai licin. Dosa yang kita bikin seringkali bukan karena kita gak tahu. Kita tahu, tapi kita menganggap itu hal yang biasa. Berduaan di kamar dengan seseorang yang berlawan jenis. Kita pikir innocent kok, cuma nonton film aja. Tapi kita bisa langsung jatuh dalam dosa. Karena iblis akan menggoda di tempat-tempat yang sangat sunyi. Apalagi hormon tubuh dan sebagainya. Kita harus belajar untuk membuat sebuah boundaries atau pagar-pagar yang gak boleh kita langgar. Seringkali kita berkata bahwa, hey, kenapa sih Tuhan harus membuat kita memagari hidup kita dengan kebenaran tersebut? Bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Karena Tuhan begitu sayang sama kita, Tuhan gak mau kita disakiti. Karena dosa akan menyakitkan, dosa akan menghancurkan. Sehingga pagar-pagar firman Tuhan yang dipagari untuk melindungi kita, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan begitu baik, mengasihi kita, melindungi kita. Sehingga kita harus melindungi mata kita, pikiran kita, hati kita, untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau kita tergoda, kita langsung lari kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bisa hidup di dunia ini, tapi tidak hidup dengan cara dunia? Kita akan terus-menerus melawan arus pergaulan yang salah. Ikan mati akan ikut arus, tapi ikan yang hidup tidak akan pernah ikut arus. Dia akan melawan arus, karena dia hidup bukan dengan menuruti, tapi melawan arus. Di sudah kehidupan. Nah, kita melihat bahwa di kehidupan dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan segala tantangan dunia. Tapi kita tahu karya keselamatan Tuhan. Kita tahu Tuhan menebus kita dengan harga yang termahal. Kita mensyukuri karya Tuhan. Kita bilang, Tuhan terima kasih. Saya mau hidup berbeda. Saya gak mau hidup dengan cara dunia ini. Dan kita bisa. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan bantuan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Ikan di laut. Oke. Siapa di sini pernah makan ikan fresh dari laut? Angkat tangan. Cuma dikit ya. Ikan di laut. Siapa pernah makan ikan fresh di laut? Dari laut langsung dimakan pernah gak? Enggak, bukan. Maksudnya abis dari fresh langsung sebelum sejam langsung dipanggang atau pernah nyoba? Bukan dari pasar ya. Yang dari kapal langsung dipanggang pernah? Di laut itu airnya asin kan? Ya. Semua air laut tuh asin. Tiba-tiba kita makan ikan yang dari laut, kita bakar, kita bumbuin, manis gak rasanya? Kenapa ikan itu gak asin? Dunianya asin. Kenapa dia gak asin? Karena ikan mempunyai antibody untuk menolak asin dan remain sweet. Sehingga ikan yang segar gak pernah asin walaupun dia tinggal di dunia asin. Nah kita di dunia ini, kita dipanggil Tuhan untuk tidak sama seperti dunia. Tidak menjadi seperti orang dunia. Kita punya antibody juga, yaitu dalam Roh Kudus. Yang menahan kita, memagari kita untuk melindungi kita, dan memberi kekuatan untuk kita berjalan dalam kekudusan. Kita bisa remain sweet di dunia yang penuh dengan kepahitan. Kita bisa remain sweet di dunia yang menurunkan standar hidup mereka. Kita bisa remain sweet and holy di dunia yang menggampangkan dengan segala macam cara. Karena kita bukan warga dunia. Kita warga surgawi di dunia yang sementara ini. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup berbeda. Tidak dengan cara dunia. Roma 12 ayat 1 Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. How can we do this? Di waktu 2 menit sisa. Pertama, cintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Menghargai keselamatan Tuhan dan hidup kudus dalam Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Pasti saudara bisa dimampukan karena Roh Kudus yang memimpin hidup saudara. Kedua, memuji Tuhan. Terus-teruskan penuhi hati pikiran Anda semua untuk memuji Tuhan. Di saat tergoda, kita nyanyikan puji-pujian, langsung pergi lari. Saya paling suka kisah sebuah, nanti saya akan ceritakan pada penutup ini, semoga ada waktu. Ketiga adalah fellowship. Karena kalau pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan baik, pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Kalau pertemanan kita yang lama membawa kita kepada dosa, ganti pertemanan kepada pertemanan yang akan membawa kita kepada kekudusan. Karena besi mengasah besi, pertemanan yang baik akan memampukan kita untuk hidup kudus dalam Tuhan. Kita akan disucikan oleh kasih karunia Tuhan melalui worship to Him, takut akan Tuhan dan pertemanan yang sehat. Tuhan mau membentengi hidup kita karena Tuhan sayang kepada kita. Kisah sebagai penutup. Pria idaman saya di Alkitab. Ada yang bisa tebak siapa namanya? Yes. Yusuf. Di saat Yusuf berkata, bukan Yusuf di tempat ini ya. Yusuf di Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian. Kalau ada yang merasa jadi Yusuf, jangan GR dulu. Ya semoga hidupnya sama kayak Yusuf di Perjanjian Lama ya. Yusuf di Perjanjian Lama berkata seperti ini. Di saat tante Potifar menggodanya, dia jauh dari keluarganya.
Dia jadi budak. Mungkin dia kecewa, mungkin dia marah. Mungkin dia gak menyadari kenapa saya harus hidup kayak gini. Tapi walaupun keadaan yang terpuruk, dia masih tetap cinta Tuhan. Di saat Tante Potifar yang cantik jelita menggodanya, dia sekak dengan 3 kata. Please remember this line, Ini cara kalian untuk menyekak dosa mulai sekarang. Pertama, dia berkata, saya tidak bisa melakukan ini. Dia tahu siapa dia. Dia tahu nilai dia. Dia bukan lagi orang rendah, walaupun dia budak. Dia anak raja, anak Tuhan. Dia bilang, saya tidak bisa lakukan ini. Kedua, Tante Potifar goda, kan saya bos kamu. Saya kok yang minta, kamu harus mau. Dia bilang, kamu bukan milikku. He's a wife of somebody else. Walaupun dia sendiri mau. Dia berkata, kamu bukan milikku. Dan terakhir, dia bilang, tapi kan saya bos kamu. Dan dia stuck dengan kalimat yang ultimate adalah, karena ada Tuhan di surga. Because there is God, ada Tuhan. 3 skak. I cannot do this. You don't belong to me. And there is God. Kalau kita mau korupsi, saya gak bisa. Ini bukan uang saya, ada Tuhan di surga. Kalau mau tergoda dengan berzina, saya gak bisa. Karena kamu bukan milik saya dan ada Bapa di surga. Kalau mau bergoda ngomongin orang, saya gak bisa. Karena bukan hak saya untuk ngomongin orang, karena Bapa saya di surga. Skak dengan kebenaran. Kita bisa hidup kudus karena Tuhan Yesus memampukan kita. Saya percaya pada akhir hidup kita, setiap orang yang sungguh-sungguh ke Tuhan, walaupun jatuh bangkit kembali, mengejar kebenaran, Tuhan akan berkata, well done my faithful servant. Di kemuliaan Tuhan, kita akan menikmati semua jerih payah kita di dunia ini. Apa yang kau tabur engkau akan tuai. Kalau engkau masih berdosa, bertobatlah. Kalau engkau udah dalam hidup dan benar, jangan sombong. Kejar terus kebenaran tersebut. Kita akan berusaha dalam komunitas ini, dalam ibadah ini, dalam pertemanan kita, untuk semakin mengasah besi, menjaga kekudusan masing-masing, dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, pikiran kita, kehidupan kita, masa depan kita bersama dengan Tuhan. Setuju? Mari kita berdoa.